Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Arif Avinas, NIM 230900162 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS data mining saya. Kita langsung ke soal. Di sini kita diberi satu dataset mini yang dimana itu doc 1 berisi data science is fun, doc 2 data mining and data science, doc 3 big data is business. Di sini kita disuruh mendemonstrasikan cara perhitungan manual dengan metode POW di spreadsheet. Yang kedua ada demonstrasikan cara perhitungan manual menggunakan metode TF-IDF di spreadsheet. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari spreadsheet saya. Di sini untuk BOW dari kata data di doc 1 itu bermunculan cuman satu kata. Di doc 2 itu ada dua kata. Nah, di doc 3 di sini ada satu. Ini untuk tabel BOW. Nah, di sini yang kedua ada tabel frekuensi tiap kata per dokumen. Nah, ini untuk mencari rumus dari yang tadi. Nah, untuk TF doc 1 rumusnya itu ini seperti ini. B2 dibagi sum dan B2 dibagi B9, yang dimana ini B2 itu tabel data doc 1 yang berisi nilai 1, dan untuk B9 itu untuk nilai keseluruhan. Jadi 1 itu dibagi 9 kata. Nah, untuk hasilnya itu 0,25. Nah, untuk yang lain juga seperti tadi sama. Nah, untuk doc 2 itu sama seperti tadi, cuman di sini kita diganti tabelnya saja. Yang tadi B2 sekarang C2 dan C9, rumusnya sama. Dan untuk TF doc 3 mencari TF doc 3 rumusnya sama seperti tadi, tinggal diubah nama tabelnya saja. Di sini nama tabelnya D2 dan D9. Untuk ke bawah juga sama semua. Nah, di sini kita akan mencari nilai DF dan IDF. Nah, untuk mencari nilai DF itu kita cuman menghitung kata yang keluar dari kata data. Di sini saya akan mencari data yang pernah keluar kata di doc 1, doc 2, doc 3. Nah, untuk kata data itu keluar 3 kali dan dibagi nilai 0. Untuk hasilnya 3, dan rumus ke bawahnya juga sama seperti tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk mencari nilai IDF. Nah, di sini untuk mencari nilai IDF itu ada rumusnya. Rumusnya itu seperti ini. Log 10 itu untuk mencari logaritma basis 10, yang dimana itu 3 itu adalah dari doc 1, doc 2, dan doc 3. Hasilnya ini 3 DF. Nah, untuk J2 itu mengambil nilai DF yang dari kata data, dan untuk hasilnya itu seperti ini. Hasilnya 0. Dan untuk kata science IDF-nya itu rumusnya seperti tadi, sama. Logaritma basis 10 dibagi 3, yang dimana 3 itu dari doc 1, doc 2, dan doc 3. Nah,
untuk C3-nya itu ini DF2, karena nilai 2 ini terletak di tabel C urutan ke-3. Nah, untuk hasilnya itu nilainya seperti ini. Nah, untuk ke bawahnya itu juga sama rumusnya seperti tadi, tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjut TF, IDF pada dok 1, dok 2, dan dok 3. Yang dimana itu rumusnya sebenarnya tinggal dikalikan saja. Nah, untuk B13 itu tabel B urutan ke-13 yang dimana itu nilai dari TF dok 1. Dan untuk K2 itu terletak pada tabel IDF yang dimana itu angkanya 0. Nah, untuk rumusnya itu tinggal yang TF dok 1 0,25 itu tinggal dikali nilai dari data yang IDF 0. Nah, untuk hasilnya itu pasti 0, karena berapapun yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Nah, untuk yang kedua itu juga rumusnya sama, tinggal disesuaikan sama datanya saja. Nah, yang dimana B14 itu angkanya 0,25 dikali science yang IDF yang ketiga ini. Nah, dan ini hasilnya. Nah, dan ke bawahnya juga sama rumusnya seperti tadi. Sekarang kita lanjut ke TF IDF dok 2. Untuk rumusnya seperti tadi, cuman kita beda di nama tabelnya, yang dimana C13 itu mengambil dari nilai data pada TF dok 2. Nah, tinggal dikalikan ke pada tabel yang IDF pada kata data yang dikali 0. Nah, untuk hasilnya itu seperti tadi, hasilnya 0 karena itu dikalikan 0. Dan ke bawahnya juga sama rumusnya seperti tadi, tinggal disesuaikan saja dengan nama datanya atau nama kata. Nah, untuk rumus TF IDF dok 3 itu kita rumusnya sama seperti tadi, cuman beda di nama tabelnya. Untuk di sini itu nama tabelnya D13 yang dimana itu nilainya 0,2 dikali K2. K2 itu nilainya 0 yang ada pada IDF data. Nah, untuk hasilnya itu pasti 0. Sekarang untuk ke bawahnya juga sama rumusnya, tinggal disesuaikan saja seperti tadi per data tabelnya. Sekarang kita lanjut ke Google Colab. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Google Colab saya. Untuk pertama-tama itu text factorization, itu kita harus mengimport file kita atau yang spreadsheet tadi, dan di sini saya membuat JSON agar ke bawahnya itu bisa lancar. Nah, dan untuk library kita harus install NumPy-nya dulu. Nah, NumPy sama Gensim dan Transformer. Ini untuk versi saya di sini. Nah, dan habis itu kita install atau upgrade Skippy-nya agar tidak error. Nah, dan lanjut kita langsung ke nomor 1. Nah, di sini ada soal untuk demonstrasikan cara perhitungan manual POW di spreadsheet. Nah, di sini saya akan menggunakan Python yang dimana itu POW data. Ini untuk mengambil data yang pada spreadsheet kita, yang dimana tabel A9
dan sampai D1. Nah, dan untuk codingan ini itu untuk mengubah data dari sheet menjadi data frame pantas, yang dimana itu satu ini untuk mengambil data dari baris pertama atau kedua. Nah, untuk nilai 0 itu sebagai nama kolom header. Nah, ini print bawah data frame itu untuk menampilkan judul ini. Nah, dan print POW itu menampilkan isi data frame. Nah, untuk hasil outputnya itu seperti ini. Lanjut ke A1B, demonstrasikan cara perhitungan manual TF IDF. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dimana TF IDF ini kita juga menyesuaikan pada tabel spreadsheet kita ini. Nah, yang dimana A12 saya menginput A12 itu dari kata Word dan D20 itu hasil dari DF doc 3 yang terakhir. Nah, di sini ada TFF data frame, itu artinya mengambil dari baris kedua dan seterusnya. Dan untuk kolom TF data 0 itu seperti tadi baris pertama dijadikan nama kolom. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lalu di sini kita mengimport library untuk mengelola dan memproses data dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya menggunakan Google Drive, yang dimana saya mengupload file CSV dulu ke dalam Google Drive saya, dan saya panggil menggunakan PD read CSV. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini hasil outputnya. Kita lanjut ke A1C. Di sini mendemonstrasikan word embedding words to fetch dalam bahasa Python. Nah, di sini kita harus import Gensim dulu dan word VC. Nah, di sini kita ubah setiap tweet jadi list kata dari tweet ini. Dan di sini untuk melatih model word fetch, yang dimana vektor size-nya itu 100, window 5, min count-nya 1, dan worker-nya 4. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Ini data dari word embedding words to fetch dalam bahasa Python. Nah, di sini lanjut A1D demonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Nah, di sini saya akan mengimport file zip glove ke Python. Nah, lokasinya seperti ini. Nah, ini untuk codingannya. Nah, untuk pertama-tama itu kita harus mengimport file library kita dulu, library pandas untuk pengolahan data. Dan ini untuk modul Gensim, yang digunakan untuk membuat model word embedding. Dan di sini glove model yang tadi kita import itu untuk membuat model glove yang sudah dikonversi ke format pada words to fetch. Nah, di sini untuk menampilkan kata dari saya menggunakan kata enger, yang dimana itu ini kata label enger. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lanjut A1E demonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python. Nah, itu kita harus import pandas dulu untuk memproses data dalam bentuk tabel, dan Gensim import fast text, yang dimana itu fast text dari Gensim untuk membuat model word embedding. Nah, di sini str text itu untuk memecah setiap tweet menjadi kata-kata dan berdasarkan spasi. Nah, untuk model fast text
itu membuat dan melatih model fast tag menggunakan data dari tweet ini yang sudah ditokenisasi. Nah, untuk size-nya, vektor size-nya itu 100. Nah, jumlah dimensinya dan window-nya itu untuk ukuran konteks sekitar kata. Nah, ini untuk min count-nya itu kurang dari 1 kali tetap disertakan. Dan worker-nya 4 karena jumlah thread untuk mempercepat training. Nah, hasilnya itu seperti ini. Dan di sini saya menggunakan kata dari kata gue untuk menampilkan representasi vektor dari kata. Nah, lanjut di sini kita harus menginstal atau upgrade Torchpatch ini, dan kita di sini upgrade nampinya. Nah, lanjut untuk A1F implementasikan word embedding BERT dalam bahasa Python. Di sini kita tadi install Torch dulu, karena di sini saya menggunakan library PyTorch. Nah, harusnya di sini ada import. Nah, dan di sini from transformer import itu untuk mengimpor organizer dan model BERT dari Hagelin Fetch Transformer. Dan di sini ada tokenizer itu untuk membuat tokenizer dari model IndaPart. Dan ini untuk peralati dalam bahasa Indonesia. Nah, ini untuk memuat model BERT-nya juga dari model IndaPart. Nah, di sini tweet itu mengambil dari data frame TF dari baris 0 lalu mengubah menjadi input tensor untuk BERT. Nah, untuk return tensor PT itu untuk dikembalikan sebagai tensor PyTorch, dan untuk transcription itu memotong tweet jika lebih panjang. Nah, lanjut di sini charge embedding 0 ya, itu artinya mengambil vektor khusus untuk token CLC yang tadi, dan itu artinya kayak semua batch dari token ke 0 semua di dimensi. Dan di sini untuk mengubah tensor menjadi list biasa untuk ditampilkan. Nah, di sini ada min yang dimana itu menghitung rata-rata dan dari semua token. Nah, ini untuk rata-ratanya. Nah, kita lanjut ke A2. Jelaskan apa itu fitur extraction, fitur engineering, extraction, dan word embedding. Nah, di sini saya menjelaskan fitur adalah referensi numerik dari data teks, gambar, dan lain-lain. Nah, untuk fitur extraction itu dimana proses otomatis untuk mengekstrak informasi penting dari data mentah menjadi fitur yang relevan. Dan fitur engineering itu juga sama, cuman bedanya di sini untuk proses rekayasa fitur secara manual atau otomatis. Nah, untuk face recognition itu mengubah proses data dari teks menjadi referensi numerik atau vektor. Dan word embedding itu juga untuk representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi rendah. Nah, kita lanjut ke A2B. Jelaskan apa perbedaan keunggulan dan kekurangan BOW dan yang lainnya. Nah, untuk keunggulan BOW itu mudah diterapkan dan juga menghitung frekuensi kata secara langsung. Kekurangannya itu tidak memperhatikan urutan dan konteks kata. Untuk TF-IDF, keunggulannya juga memberi bobot pada kata-kata penting yang jarang muncul, dan kekurangannya itu masih tidak memahami konteks kata dalam kalimat. Nah, untuk words to words, keunggulannya juga menghasilkan referensi vektor yang bisa menangkap hubungan semantik antar kata. Nah, ini untuk penjelasan dari saya.
Kita lanjut. Untuk A2C, jelaskan apa itu stop word. Nah, stop word itu adalah kata-kata umum yang dimana itu dalam suatu bahasa sering muncul, tetapi biasanya itu memberikan informasi penting. Nah, contoh di dalam sini adalah kata dan, yang, di, ke, adalah. Nah, ini adalah kata-kata yang paling sering dihapus agar tidak mempengaruhi hasil pemrosesan teks. Nah, untuk metode yang perlu dihapus itu adalah BOW dan TF-IDF. Karena kedua metode ini hanya mengandalkan frekuensi kata tanpa memperhatikan makna dan konteks. Kita lanjut ke A2D, jelaskan apa itu sintaksis. Nah, di sini dan semantik. Dan mana metode embedding yang merupakan metode embedding. Nah, di sini sintaksis adalah aturan dan struktur tata bahasa dalam membentuk kalimat. Nah, untuk semantik itu adalah makna atau arti dari kata, frasa atau kalimat. Semantik juga berfokus pada yang disampaikan atau yang dimaksudkan. Untuk word itu karena mampu menghasilkan vektor kata yang berbeda pada konteks kalimatnya. Misalnya kata kepala. Nah, misal Andi mengalami cedera di kepala saat jatuh. Nah, akan memiliki referensi berbeda berbanding dalam kalimat Pak Andi jatuh. Pak Andi adalah kepala sekolah di sini. Nah, hal ini karena mempertimbangkan seluruh konteks kalimat membentuk referensi kata. Kita lanjut ke B, image feature engineering. Nah, di sini kita import kaggle JSON dulu dari yang sudah diberi oleh di sini. Nah, ini. Nah, ini untuk download dataset yang tadi. Nah, ini untuk mengekstrak file zip-nya. Nah, lalu kita import glob atau sini cari ini untuk cari semua dataset yang ada pada folder di JPEG dataset itu. Nah, ini untuk filter hanya yang ada dari kata doc di path-nya. Kita lanjut. Nah, jadi di sini saya akan mencari gambar kucing. Nah, untuk gambar kucing itu di sini datanya banyak, yang dimana ada dataset seterusnya. Nah, di sini untuk menampilkan sampel image yang dimana itu saya memberi link ini. Nah, ini untuk sampelnya. Kita lanjut ke B1A, demonstrasikan color fitur X menggunakan color histogram dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Nah, di sini saya import Matplotlib dan nampinya dulu. Nah, ini kode ini itu untuk membaca gambar dan konversi ke RGB. Nah, ini untuk RGB, yang di atas untuk gambar. Nah, di sini untuk channel navs itu untuk menyiapkan warna atau channel. Nah, RGB. Nah, di sini untuk membuat figur yang dimana pixelsnya itu 10 dan 10,4. Nah, untuk hitung histogramnya itu seperti ini. Nah, ini untuk tambahkan elemen payload. Nah, di sini semua. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini, hasil outputnya. Nah, lanjut, demonstrasikan tekstur fitur extraction menggunakan salah satu dari metode berikut. Nah, yang gambar tadi. Nah, di sini gray image itu untuk mengubah warna gambar RGB yang tadi menjadi citra grayscale. Nah, saya menggunakan metode ini, dan LGB feature binary yang dimana itu menghitung local binary pattern LBP. Nah,
untuk P24 ini itu adalah jumlah tetangga yang dipertimbangkan. Nah, untuk R itu radius. Nah, untuk metode ini artinya apa ya? LBP yang akan dipertimbangkan. Dan di sini untuk menampilkan hasil LBP dalam skala abu-abu. Nah, ini PLT axis itu saya off-kan untuk menghilangkan sumbu pada plot. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke B1C. Demonstrasikan shape atau add fitur expression menggunakan salah satu dari metode berikut ini. Nah, di sini apa ya? Saya menggunakan metode Sable Edge Detection. Nah, di sini seperti biasa kita import file tadi muat gambar. Nah, di sini untuk mengkonversi gambar. Nah, ini untuk menghitung gradation menggunakan Sable filter di arah X dan Y. Dan di sini ada untuk menghitung magnet edge dari gradient X dan Y. Nah, ini untuk menormalisasikan ke rank 0, 0 sampai 255 dan diubah ke unit UIN 8 untuk memvisualisasi. Nah, untuk hasilnya seperti ini dari metode Sable Edge Detection. Nah, di sini apa ya? Lanjut ke demonstrasikan keypoint fitur extraction menggunakan salah satu dari metode tadi. Nah, di sini saya menggunakan metode ORB keypoint. Nah, di sini ORB keypoint itu sama seperti tadi, untuk colornya itu 0,2550, price-nya 0. Nah, untuk hasil dari ARB keypoint itu hasilnya seperti ini, mendeteksi keypoint saja. Dan lanjut ke B2 factorization. Nah, di sini demonstrasikan embedding menggunakan metode blending raw pixel. Nah, ini untuk apa ya? Membuka gambar RGB tadi, dan di sini untuk mencetak hasil flatten shape. Nah, hasilnya itu seperti ini, hasil outputnya. Nah, lanjut kita ke B2B, demonstrasikan embedding menggunakan salah satu cara dari metode berikut ini. Nah, di sini saya menggunakan metode flat description atau flat vector shape. Nah, ini untuk menginput gambar dari Gradle yang tadi. Nah, ini untuk fitur lokal ORB description. Dan ini untuk Sestroid Visual World. Nah, untuk codingan ini itu flat encoding itu menggunakan manual versi dan diambil dari Centroid atau Visual World Center. Nah, ini untuk vector flat atau jumlah dikali dimensi jumlah cluster X dimensi deskriptor. Nah, untuk codingan ini for I in RAM itu untuk log setiap deskriptor. Nah, dan seterusnya. Nah, ini untuk menampilkan panjang fitur VLID dan hasilnya seperti ini. Ini menggunakan metode VLD vector shape. Nah, kita lanjut. Di sini demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model. Nah, di sini saya menggunakan model Densenet, yang dimana itu kita harus mengimpor Densenet dan gambar dan proses input. Nah, ini untuk patch gambar saya, dan ini untuk mengubah ukuran. Nah, untuk ukurannya itu 224,224 sesuai kebutuhan Densenet. Nah, ini untuk
mengkonversi gambar ke array NumPy, dan di sini untuk menambah dimensi batch yang dimana itu yang di array dan aksesnya 0, dan ini untuk input gambar sesuai standar dari metode TensorNet. Nah, ini untuk memuat tanpa top layer. Nah, itu untuk ekstraksi fitur. Nah, di sini untuk memprediksi atau mendapatkan fitur. Nah, ini untuk menampilkan bentuk vektor, dan untuk hasil dari metode TensorNet itu hasil outputnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Barangkali ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.